Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bin Rizky ingin menjelaskan bisnis model Canvas yang sudah saya buat. Bisnis model Canvas itu sendiri adalah suatu strategi manajemen yang merancang bisnis perusahaan berdasarkan proses selisih nilai, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model Canvas yang saya buat itu adalah bisnis kedai kopi yang namanya itu Kopiku. Bisa dilihat dari uh, beberapa elemen-elemennya. Dan ini ada customer segment, customer relationship, value proposition, channel, care activities, care resource, care partnership, cost structure, and revenue stream. Dan ini dari customer segment itu. Customer segment adalah pelanggan yang menjadi target dalam bisnis nanti. Untuk target dalam bisnis yang saya buat, bisnis model Canvas itu sendiri kan bisnis kopi ya. Targetnya paling target dalam bisnisnya itu kayak pelajar, mahasiswa yang suka hangout bareng teman-temannya, atau masyarakat yang ingin bersantai aja sih. Masuk ke poin kedua aja ya langsungnya. Untuk poin keduanya ada customer relationship. Itu strategi untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan jumlah pelanggan. Untuk meningkatkan atau mempertahankannya itu dari menurut saya dari customer relationship-nya itu memberikan stiker untuk pembelian dua macam kopi dan pemberian voucher diskon sih. Itu mungkin bisa buat mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Dan yang ketiga itu ada value relationship. Itu adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk kita dibandingkan produk yang lain. Untuk dari alasannya sih mungkin dari dari kedai kopinya itu menyediakan home band agar lebih ramai juga kan. Terus ada bisa membuat suasana nyaman yang dia minimalis. Itu untuk bangunannya sih biar cocok sama generasi milenial, sama menyediakan barista yang good looking. Itu bisa buat um, menambah daya tarik buat pembelinya juga. Sama rasa kopi mungkin ya. Dan yang ketiga itu channelnya, itu gimana perusahaan bisa menyampaikan informasi supaya produk yang seputar produk kepada konsumen. Itu kalau dari channelnya, BEM saya itu melewati Instagram. Itu kan banyak yang memakai juga anak muda ya. Jadi bisa disampaikan lewat Instagram, lewat Facebook, Twitter, dan serta blognya juga bisa. Untuk aktivitasnya sih, untuk aktivitasnya itu semua aktivitas yang berhubungan dengan produk bisnis dengan yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Untuk aktivitasnya sih, kalau di kedai kopi-kopiku itu hmm, membuat pelanggan merasa nyaman dengan servis yang bisa memuaskan keinginan mereka. Itu cukup sih. Yang penting pelanggan puas atas pelayanan. Untuk key resource-nya itu daftar sumber daya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Untuk key resource-nya sih dari bangunan yang minimalis serta brandnya sih. Kalau brandnya bagus pasti ditanam juga enak, bagus. Untuk key partnership-nya, key partnership itu sendiri adalah partner perusahaan yang mungkin perusahaan dapat menunjukkan produk dan jasa yang memiliki value proposition yang kuat sesuai target pelanggan yang telah dirancangnya.
Untuk kayak partnershipnya sih itu kayak pemasok kopi, terus penyedia jasa internet, terus ada jasa desain interiornya untuk membuat bangunan yang menjadi lebih menarik. Ada home band juga sama penyedia snack. Itu mungkin kan bisa bekerja sama untuk penyedia snack untuk menemani para pelanggannya agar bisa lebih lengkap aja gitu untuk bersantai sambil minum kopinya. Untuk cost strukturnya sih itu biaya yang dikeluarkan dalam jalankan bisnis. Biaya-biayanya sih itu dari pembayaran pegawai, ya seperti gaji pegawainya, untuk perawatan bangunan, untuk ya biar bangunannya bisa bersih lah untuk perawatannya. Terus pembelian peralatan buat kopi, pembayaran home band, kan kita menyewa band-band gitu ya. Jadi ada fee-nya atau hmm, honor untuk mereka. Terus ada pembayaran jasa interior desain, itu buat yang mendesain bangunannya, sama pembayaran internet wifi yang mungkin tiap bulan harus dibayar. Revenue streamnya itu aliran pendapat yang masuk ke perusahaan. Alirannya itu dari pendapatan penjualan kopi, itu dari offline dan online. Tapi untuk pandemi saat ini, mungkin pendapatan offline-nya mungkin akan berkurang karena ada social distancing juga. Jadi nggak bisa untuk um, hangout bersama-sama beramai-ramai. Paling dari revenue stream-nya itu ditekankan lagi untuk hmm, penjualan online-nya itu diberikan promosi sih biar penjualan online-nya bisa terdorong lebih besar juga untuk pendapatan. Sama pembagian hasil dari penjualan snack tadi itu kan bekerja sama dengan penyedia snack ya. Kita bisa bagi hasil agar pendapatannya juga lebih naik lagi. Nah, untuk contoh produknya, ini saya ada mungkin ada yang nanti buat yang Dalgona Coffee itu kopi yang lagi viral juga untuk yang lagi trending juga yang sempat trending sih hari kemarin itu untuk buatnya juga mudah, tidak terlalu sulit dan bahannya juga nggak terlalu sulit dan bahannya juga tergolong sedikit dan murah sih. Mungkin itu dari presentasi WMC dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.